di wilayah ini. Mereka mendirikan kantor dagang dan menjadikan Sabang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang vital bagi kepentingan kolonial mereka. Namun, meskipun Belanda menguasai Sabang, mereka tetap harus menghadapi perlawanan dari rakyat Aceh yang tak pernah berhenti berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Sementara itu, Inggris juga memiliki kepentingan besar di Sabang. Mereka melihat potensi pulau ini sebagai pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Namun, hubungan antara Inggris dan Belanda di Sabang seringkali tegang, karena kedua negara ini saling berebut kekuasaan atas jalur perdagangan yang menguntungkan. Meskipun demikian, rakyat Aceh terus berusaha untuk menjaga tanah mereka tetap bebas dari penjajahan asing, meski dengan perjuangan yang sangat berat. Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini menciptakan dampak yang besar bagi masyarakat Sabang. Mereka mulai berinteraksi dengan budaya asing, namun tetap mempertahankan identitas lokal mereka. Meskipun pada masa kolonial banyak terjadi penindasan, semangat perjuangan untuk kemerdekaan sudah tumbuh sejak lama di kalangan rakyat Aceh, yang pada akhirnya akan melahirkan perlawanan yang berkelanjutan. Pada abad ke-17, pengaruh Portugis di Sabang mulai merosot. Kerajaan Aceh yang sangat kuat pada waktu itu berhasil mengusir Portugis dari wilayah tersebut. Raja Aceh, yang dikenal dengan nama Sultan Iskandar Muda, memperkuat kedudukan kerajaan Aceh dan menguasai banyak wilayah pesisir, termasuk Sabang. Dalam perjuangan mereka melawan Portugis, rakyat Aceh menunjukkan keberanian yang luar biasa, serta tekad untuk mempertahankan tanah mereka dari penjajahan asing. Sultan Iskandar Muda adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Aceh dan Sabang. Ia berhasil membawa kemajuan pesat dalam bidang perdagangan, militer, dan kebudayaan di wilayah Aceh. Dalam pemerintahannya, Sabang menjadi salah satu pelabuhan yang berkembang pesat, tempat bertemunya pedagang dari berbagai penjuru dunia. Sebagai pusat perdagangan, Sabang menjadi semakin penting dalam hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara. Namun, meskipun Aceh berhasil mengusir Portugis, tantangan besar masih harus dihadapi. Pada akhir abad ke-17, Belanda datang kembali ke wilayah Aceh. Belanda ingin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, dan Sabang adalah tempat yang sangat strategis untuk tujuan tersebut. Konflik antara Aceh dan Belanda semakin intens, dan peperangan pun tidak dapat dihindari. Meski Aceh pada akhirnya berhasil mempertahankan kemerdekaannya untuk beberapa waktu, tekanan dari penjajah Belanda semakin besar. Rakyat Aceh tidak pernah menyerah dalam menghadapi tekanan tersebut. Mereka tetap mempertahankan wilayah-wilayah mereka, termasuk Sabang, dari ancaman penjajahan. Meskipun pada akhirnya Aceh mengalami penurunan kekuatan, semangat perjuangan rakyat Aceh tetap hidup. Sabang, yang menjadi saksi bisu dari